Haleluya. Sore ini saya ingin berbicara mengenai doa. Dan doa itu tidak ada yang jago ya. Tidak ada yang pintar doa, ya, tidak ada. Supaya saudara tahu bahwa doa itu dasarnya adalah hati. Sama-sama, doa itu dasarnya adalah hati. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-7 dan 8. Matius pasal 15 ayat 7 dan 8. Hei orang-orang munafik. Ini dikatakan oleh Yesus kepada tokoh agama. Kepada majelis ulama Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang Herodiani dan sebagainya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Apa artinya nubuat? Nubuat itu berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Memuliakan sih memuliakan, cuma dengan bibir. Padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, minta maaf ayat ini tidak lengkap. Dalam bahasa Inggris lebih lengkap. These people, bangsa ini, draweth nigh unto me, mendekatkan dirinya kepadaku, with their mouth, dengan mulutnya, and honoreth me, dan menghormati aku, with their lips, dengan bibirnya. But their heart, hati mereka is far from me. Ya, maka berdoa, apalagi kalau berdoa di depan, bersaksi, hati-hati dengan perkataan kita. Karena Tuhan tidak mau dengar kata-kata, dia hanya mau lihat hati. Hati saudara itu betul atau tidak. Ya? Nah, saudara dengar dua siswa berdoa. Tadi doa pembukaan, sekarang doa firman Allah. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Karena hatinya tidak di situ. Hati tidak di dalam doa. Kita nggak rasa. Nah, nampaknya banyak orang yang belum tahu bagaimana berdoa. Dan firman Allah berikut ini menolong orang-orang yang jiwa baru, yang tidak tahu harus bagaimana berdoa, dari mana mulanya, apa yang harus dikatakan. Dan saya ingin memperkenalkan 7 doa sederhana. Ya. Apa saudara? 7 doa sederhana. Dan itu ada semua di dalam Alkitab. Yang pertama, kita harus berdoa, dengar doaku. Sama-sama dengar doaku. Pendek. Sederhana. Tapi kalau itu dari hati saudara, dan saudara bilang, Tuhan, dengar doa saya. Itu jauh lebih penting daripada panjang-panjang tetapi tidak ada hati di sana. Ayatnya di mana? Mazmur pasal 4 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 4 ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua, ya, 2 bahasa Indonesia, bukan Inggris. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud,
apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Sama-sama, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pendek, bukan? Jadi kalau saudara ada keinginan, permohonan sama Tuhan, ya, tutuplah dengan kata, ya Tuhan, kiranya Tuhan dengar doa saya. Dengarlah doa saya. Ya, dengarlah dari tempat yang maha tinggi. Saya punya doa tidak pandai, tidak sempurna, tidak bisa panjang seperti orang lain. Tapi Tuhan, ini kesusahan saya, ini kesulitan saya, dan enggak diperhatikan, dan dengarlah doaku. Ya. Dalam Mazmur 17 ayat 6, aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, sama-sama, dengarkanlah perkataanku. Kita lihat bahasa Inggrisnya. I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God. Incline thine ear unto me, and hear my speech. Dengarlah kata-kataku, dengarlah doaku. Satu lagi, dalam Mazmur 27 ayat 7, di situ dikatakan, sama-sama kita baca di depan, saudara yang baca, 2, 3. Ya, hari ini saudara tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang mendengarkan doa saudara. Tuhan yang penuh belas kasihan. Ya, apa yang manusia tidak lihat, Tuhan lihat. Saudara punya kesulitan, saudara punya kesukaran. Semua Tuhan lihat, apapun Dia lihat kepada saudara. Dan itu sebabnya doa yang sederhana hanya berkata, ya Tuhan, dengarlah doa saya. Dengarkanlah doa saya. Ya, Tuhan pasti menjawab dari sorga. Amin. Amin. Ya. Saudara masih ingat Nabi Baal, ya? Ada 400 Nabi Baal, 450 Nabi hutan-hutan. Dia berdoa dari pagi sampai sore, minta api turun dari langit. Dari pagi loh, sampai sore. Sampai Elia bilang, coba lebih keras lagi. Teriakanmu, lebih coba lompat-lompat. Mungkin dewamu lagi tidur, mungkin lagi piknik. Betul, lagi bepergian katanya. Coba. Terus tusuk-tusuk badan. Tusuk-tusuk badan, potong-potong lidah. Supaya turun. Api tidak turun-turun. Nah sudah katanya, sekarang bagianku. Kata Elia. Elia sore-sore sembahyang. Waktu saya baca pelan-pelan loh. Doanya Elia hanya 1,5 menit. Ya Tuhan, buktikanlah kepada umatmu bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Hei orang Israel, berapa lama lagi engkau berjalan serong di hadapan Tuhan? Tuhan jawablah doa saya. Turun api dari langit. 850 orang berdoa dari pagi sampai sore. Menyan aja gak keluar, apalagi api. Tapi Nabi Elia hatinya lurus dengan Tuhan. Dia minta Tuhan kasih lihat. Ya, sama orang Israel bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Api turun dari sorga. Tuhan menjawab doa. Jadi kalau saudara berdoa jangan lupa berkata, Tuhan dengarlah doa saya. Puji Tuhan. Yang kedua, selamatkanlah aku. Mazmur 86 ayat 2 dan 3.
peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Sama-sama. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Saya tanya dulu saudara. Saudara percaya kepada Tuhan enggak? Pasti saudara selamat. Karena ini ayat berkata, selamatkanlah hambamu yang percaya kepada. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya dikatakan, saudara-saudara, preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant. Selamatkanlah hambamu. Thy servant. Dia anggap dirinya itu pelayan. That trusted in thee. Yang percaya kepadamu. Jadi setelah saudara berkata, dengarkanlah doa saya Tuhan. Selamatkanlah saya. Pasti Tuhan selamatkan saudara. Nah ini banyak orang lebih rajin baca sosial media daripada Alkitab. Makanya dia bodoh soal doa. Nggak ngerti janji Tuhan. Sebab yang dia dengar terus desas-desus. 25 November akan ada aksi, 20 ini akan ada ribut lagi. Nanti tanggal 18 akan ribut lagi, akan demo lagi. Coba segala rupa. Tetapi saudara berdoa, kalau dengar desas-desus macam-macam, hati saudara berkata, Tuhan selamatkanlah hambamu ini. Selamatkanlah saya ini Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan. Nyambung kesaksian Ibu Sambas. Dulu ada satu siswa, dia tukang antar mobil baru ke Surabaya. Ya, setiap ada mobil baru ke Surabaya, dia setir sendiri, masih muda. Dia mantan KKO. Ya, sekarang jadi gembala di daerah Bogor. Nah, nggak ada kerjaan, dia ke sekolah Alkitab bawa mobil angkutan kota itu yang seharusnya dibawa oleh dia ke Surabaya. Dia mau sekolah Alkitab dulu. Saya lihat sama teman-teman. Ada temannya orang Medan satu, anak pendeta. Pinjamlah. Dia pinjam saudara. Dipanggil Om Yoyo dari Kapten Musa, berapa siswa. Dia pinjam mobil itu. Itu bukan mobil dia. Mobil itu mobil orang. Dipinjam. Parkir di depan rumah, hilang. Saya panggil. Siapa suruh kamu setir mobil? Nah, kamu puasa 3 hari 3 malam. Dan kalau puasa 3 hari 3 malam, mobil tidak kembali, kamu pulang. Oh, dia sungguh-sungguh saudara. Ini bukan pendeta biasa. Papanya itu adiknya ketua umum. Polwakari. 3 hari 3 malam tidak ketemu, kamu pulang. Dan disungguh-sungguh dia berpuasa. Hari pertama dia puasa. Hari kedua dia puasa. Pas hari kedua, mobil itu ditinggal di Selak Kopi. Persis di depan Ibu Sambas, sebelah atas sedikit. Jaket dia masih ada di situ. Tuhan itu mungkin itu siswa dia berkata, ya Tuhan selamatkanlah saya. Kalau tidak ketemu lagi ini mobil Tuhan, saya pulang ini. Selamatkanlah saya. Tuhan dengar apa tidak? Tuhan dengar. Itu ya pencuri saya rasa dikasih takut sama Tuhan. Dikasih ngeri hatinya. Dipersalahkan, dituduh oleh Tuhan. Sampai dia kembalikan lagi itu mobil di sana. Kunci kontaknya ada. Dan siswa itu bilang, boleh saya buka Om? Silakan. Ya, karena mobil sudah ketemu. Kalau belum ketemu, nggak boleh buka.
Silahkan buka. Betapa manisnya Tuhan yang kita sembah. Betapa baiknya Dia. Betapa kita harus cinta dan bangga kepada Dia. Dan kepada kamu yang berdoa tadi 2 orang itu. Lain kali kalau berdoa pakai hati. Jangan pakai mulut doang. Hati. Ya, yang nomor 3. Ini lebih sederhana lagi. Ini bikin saudara sukacita. Tuhan, buatlah aku bersukacita. Sama-sama. Mazmur 32 ayat 11. Kita baca di depan bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hei orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hei orang-orang jujur. Kalau saudara-saudara datang ke gereja, wajahnya seperti pepaya Cibinong, dan pepaya Cibinong sudah tidak ada, ya. Yang lebih panjang dari pepaya Cibinong cuman kepala kuda. Saudaraku, saya tahu hatinya sedang berduka. Hatinya tidak ada damai. Ada masalah di dalam hatinya. Sebab akan kelihatan di wajah. Tetapi dalam bahasa Inggris kita baca di sini. Dalam bahasa Inggris. Be glad in the Lord. Jadilah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Baru and rejoice. Be glad itu senanglah di dalam Tuhan. And rejoice, bersukacitalah. He righteous, hei kamu orang benar. And shout for joy. Dan berseru dengan sukacita. All ye that are upright in heart. Semua yang hatinya benar tuh. Tuhan tuh lihat hati. Yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Pasti kalau nyanyi, nggak asal nyanyi. Pasti dia bersorak-sorai. Dia berteriak-teriak, bersukacita, bersukaria. Luar biasa. Apa ada dalam perjanjian baru? Ada. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Kita mesti baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, ini saya belajar dari om saya. Om saya itu namanya Om Sore. Orang dari suku bangsa, mana tuh? Mamasa di sana tuh. Orang apa tuh? Mamasa, daerah Mamasa tuh. Iya tahu ujung pandang, tapi orangnya orang apa di Mamasa? Suku apa tuh? Nah, Toraja. Ya. Nah, Toraja dengan orang Batak itu sebetulnya family, saudara. Makanya danaunya di sana itu Danau Toba, Toraja dan Batak. Itu keluarga. Bukan keluarga. Di Toraja itu potong kerbau. Lambang orang Batak juga kerbau. Ya, itu menurut Sahibul Hikayat ada 2 anak turun dari satu ke Sumatera, satu ke Toraja. Nah, Om Sore ini, om saya itu orang Toraja. Saya jarang lihat muka dia cemberut seperti saya gitu ya kan, suka cemberut. Kalau dia mah enggak. Dia mah bersukacita.